kami merekomendasikan untuk aksi sell pada saham PT TBS Energi Utama Tbk pada tahun 2026 dengan downside rate 77,82%. PT TBS Energi Utama memiliki 1.442 karyawan laki-laki dan 285 karyawan perempuan. Awalnya perusahaan ini bergerak di sektor pertambangan batubara dan menjadi salah satu produsen batubara termal di Indonesia melalui pengelolaan konsensi di Sengsana, Kalimantan Timur. PT TBS Energi Utama Tbk memiliki beberapa segmen bisnis diantaranya 51% pertambangan batubara, 41% pengelolaan limbah, 4% energi terbarukan, 2% kendaraan listrik, dan 2% lainnya. Pendapatan PT TBS Energi Utama Tbk tahun 2025 turun, yaitu 14,7% menjadi 380,2 juta US dollar dari 445,6 juta US dollar pada tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan segmen batubara sebesar 46% akibat melemahnya harga global dan transisi bisnis. Segmen pengelolaan limbah meningkat signifikan sebesar 1084,4% menjadi 155,4 juta US dollar, menunjukkan pertumbuhan bisnis hijau. Sementara itu, segmen energi terbarukan turun 76% karena masih dalam tahap pengembangan dan segmen lainnya naik 26,9% didukung oleh lini bisnis mendukung. Pemilikan saham pada PT TBS Energi Utama Tbk yaitu 60,356 dimiliki oleh High Class Strategi Holding PT Ltd Singapura, 7,975 dimiliki oleh PT Toba Sejahtera, dan 30,35% lainnya. Secara global, operasional PT TBS Energi Utama Tbk dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu pertumbuhan ekonomi global, fluktuasi harga batubara, transisi energi global, kebijakan lingkungan internasional, serta kondisi geopolitik. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi permintaan energi, harga batubara, biaya operasional, serta peluang pengembangan bisnis energi terbarukan perusahaan. Selanjutnya, secara lokal, operasional PT TBS Energi Utama Tbk dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia, kebijakan pemerintah terkait sektor energi, stabilitas nilai tukar rupiah, infrastruktur dan distribusi, serta kebijakan pasar lokal. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi permintaan energi, biaya operasional, dan peluang pengembangan bisnis energi terbarukan di dalam negeri. Lalu, tujuan industri PT TBS Energi Utama Tbk yaitu diversifikasi bisnis energi, transformasi ke energi bersih, efisiensi operasional dan pengendalian biaya. Selain itu, PT TBS juga melakukan ekspansi investasi, pengembangan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat tanggung jawab sosial serta keberlanjutan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Pada tahun 2020 sampai 2022, kinerja keuangan PT TBS Energi Utama Tbk menunjukkan pertumbuhan positif seiring pemulihan ekonomi pasca pandemi dan kenaikan harga batubara. ROA meningkat dari 3,18% pada 2020 menjadi 6,43% di 2022, sedangkan ROE naik dari 8,44% menjadi 13,65%. IPS juga tumbuh dari Rp43 menjadi Rp112 per saham. Namun, sejak tahun 2023 sampai 2025, kinerja keuangan mulai melemah akibat turunnya harga komoditas dan tekanan transisi energi. ROA turun hingga minus 20,46% dan ROE menjadi minus 75,36% pada 2025. DER yang sempat menurun ke 104,68% pada 2024 kembali naik menjadi 268,33% di tahun 2025, menandakan adanya peningkatan utang. Meski current ratio masih berada di atas 100%, probabilitas dan efisiensi aset cenderung menurun. Secara keseluruhan, TBS mengalami pertumbuhan kuat hingga 2022 namun menghadapi tekanan kinerja pada periode 2023 sampai 2025. Dalam penelitian ini kami menggunakan 4 metode, yaitu sum of the part, EV per EBITDA, price earning ratio, dan juga price to book value. Dari keempat metode tersebut, kami menempatkan SOTP sebagai metode utama dalam penelitian kami. Hal ini dikarenakan PT TBS memiliki struktur bisnis multi-segmen. Selanjutnya untuk valuasi, kami mendapatkan fair value per share sebesar 135,43 untuk SOTP, 135,68 untuk price earning ratio, 278,79 untuk price to book value, dan minus 538,48 untuk EV per EBITDA. Dikarenakan EV per EBITDA kurang representatif akibat EBITDA yang cenderung lebih rendah ketimbang net debt, maka di sini untuk EV per EBITDA kami menggunakan bobot sebesar 0%. Selanjutnya untuk SOTP kami menggunakan bobot sebesar 60% dan 20% untuk price earning ratio dan juga price to book value. Dari angka-angka tersebut kami mendapatkan blended target price sebesar Rp164,16 per saham. Dibandingkan dengan harga pasar acuan, valuasi ini menunjukkan implied downside sebesar 77,82%. Sehingga kami menyimpulkan bahwa saham TBS saat ini tergolong overvalue dan layak diberikan rekomendasi sell. Kesimpulan dari valuasi kami tidak hanya berupa sell maupun buy, tetapi kami juga memberikan pandangan bahwa TBS sebenarnya masih memiliki prospek jangka panjang yang cukup menarik. Tetapi karena harga saham saat ini sudah bergerak terlalu jauh dibandingkan dengan nilai intrinsik, oleh sebab itu pada level harga sekarang, potensi koreksi masih lebih dominan ketimbang potensi apresiasi. Terima kasih, Slitarian Capital pamit undur diri. Saat pasar berbicara tentang ekspektasi, kami menjawab dengan valuasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.